Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Afifah, NIM 3319029, akan memaparkan mengenai LGBT dan kekerasan seksual guna mengajukan untuk tugas UAS pada mata kuliah Tasawuf dan Modernitas yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Imam Kanafi MAG. Selamat menyaksikan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kejahatan seksual merupakan permasalahan yang serius yang terjadi di era globalisasi sekarang ini. Kejahatan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang atau pelaku yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kejahatan seksual, Komnas Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya. Yang pertama perkosaan, yang kedua pelecehan seksual, yang ketiga eksploitasi seksual, yang keempat penyiksaan seksual, yang kelima perbudakan seksual, serta yang keenam intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk pada ancaman ataupun percobaan perkosaan. Selanjutnya mengenai definisi LGBT. L sendiri berarti lesbian adalah istilah bagi perempuan untuk mengarahkan orientasi seksualnya pada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, ataupun spiritual. Yang kedua G itu artinya gay, yang artinya istilah bagi laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya pada sesama laki-laki atau disebut juga laki-laki yang mencintai laki-laki baik secara fisik, seksual, emosional, ataupun spiritualnya. Yang ketiga B itu biseksual, adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Orang-orang yang biseksual dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria maupun wanita. Yang keempat, T merupakan transgender. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelaminnya. Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang yang homoseksual, heteroseksual, biseksual, maupun aseksual. Nah, selanjutnya definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual harassment. Kata harassment mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Kekerasan seksual adalah tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik, tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Yang selanjutnya mengenai faktor penyebab LGBT. Secara umum, terjadinya perilaku LGBT dipicu oleh dua hal, yaitu faktor syahwat atau hormon seksualitas dan pembenaran akal ataupun pemikiran. Secara biologis, tubuh manusia memiliki sistem hormonal yang salah satunya berhubungan dengan dorongan nafsu seksualitas dan orientasi seksualnya. Penguatan rangsangan yang masuk melalui indrawi, mata, telinga, ataupun kulit dapat memicu aktivitas hormonal tubuh yang mendorong aksi pemenuhan kebutuhan biologis berupa penyaluran seksualitas. Seseorang yang melihat, mendengar, tersentuh sesuatu yang terkait seks, baik tayangan pornografi, mendengar aktivitas seks, atau sentuhan kulit akibat aktivitas seks, akan mendorong rangsangan seks. Seseorang akan memiliki hasrat penyaluran seksualitas ketika ada faktor pemicunya tersebut. Berikutnya mengenai faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama, faktor natural dan biologis. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Yang selanjutnya, solusi tasawuf dalam permasalahan LGBT. Tasawuf merupakan hazanah keilmuan yang memiliki perannya tersendiri dalam membimbing manusia agar tidak tersesat dari fitrahnya. Pada dasarnya, tasawuf berfokus pada cara membersihkan jiwa sebersih mungkin agar manusia bisa memperoleh kedekatan dengan Allah. Dari usaha pembersihan jiwa, ada beberapa tingkatan yang harus dilalui sehingga nantinya akan lahirlah pribadi yang tangguh dengan memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik.
Tasawuf adalah pembersihan diri dari sifat alamiah, menghindari dorongan hawa nafsu, memberikan peluang pada sifat-sifat rohani, berbuat baik kepada sesama dan taat kepada Allah serta mengikuti ajaran Rasulullah. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tasawuf merupakan cara untuk mensucikan diri dari sifat alamiah, menghiasi diri dengan kebaikan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya guna meraih kehidupan yang hakiki. Berikutnya ada beberapa langkah atau upaya yang dapat dilakukan agar kekerasan seksual serta LGBT dapat diminimalisir keberadaannya. Salah satunya adalah dengan cara memperkuat pendidikan spiritual kejiwaan. Tidak hanya pendidikan berbasis kognitif saja, pendidikan spiritual pun yang dimaksud adalah pendidikan spiritual yang menjiwai dan bersifat aplikatif, bukan hanya teoritis semata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Mujib bahwa sejatinya hati atau al-qalb itu sejatinya bisa mengarah kepada kebaikan sesuai dengan fitrah aslinya, selama mendapatkan hidangan-hidangan spiritual untuk ruh dan al-qalb yang bersifat kontinuitas dan tulus. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.